Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alari Kandas Channel hadir kembali ke hadapan Anda dengan episode Menguak Sejarah Asal-Usul Aditya Warman. Aditya Warman atau Arya Damar yang bergelar Udayatya Warman Prataprakrama Rajendra Mauli Warmadewa, dia adalah seorang panglima Majapahit abad ke-14 yang kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit untuk wilayah Sumatera. Dikatakan bahwa Arya Damar menjadi raja di Palembang sebab penulis Babab Jawa menganggap Palembang yang dulunya pusat Sriwijaya mengacu pada Melayu atau Sumatera. Sebenarnya Arya Damar alias Aditya Warman bukan menjadi raja di Palembang, melainkan di Hulu Batanghari, Jambi. Tepatnya di Kerajaan Damasraya yang merupakan kerajaan kakeknya, yaitu Prabu Mauli Warmadewa, yang merupakan ayah dari Dara Jingga, ibu dari Aditya Warman. Aditya Warman adalah pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1347 dan ia adalah seorang panglima Kerajaan Majapahit yang berdarah Melayu. Aditya Warman adalah anak dari Adwaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino, yaitu jabatan tertinggi setelah raja pada masa pemerintahan Kerajaan Singosari. Aditya Warman merupakan sepupu sedarah dari pihak ibu dengan Raja Majapahit kedua, yaitu Sri Jaya Negara atau Raden Kalagemet. Nama Aditya Warman sendiri berasal dari kata bahasa Sansekerta yang artinya yang berperisai matahari. Aditya Warman dibesarkan di lingkungan Istana Majapahit yang kemudian membuatnya memainkan peranan penting dalam politik dan ekspansi Majapahit. Hal ini antara lain terlihat bahwa setelah dewasa, ia diangkat menjadi Warda Mantri atau Menteri Senior yang bergelar Adya Dewaraja Pu Aditya. Adanya prasasti pada Candi Jago di Malang yang menyebutkan bahwa Aditya Warman menempatkan arca Manjukri di tempat pendarmaan Cina dan membangun Candi Buddha di bumi Jawa untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya. Untuk mengetahui siapa Aditya Warman, perlu kita tinjau kembali hasil dari ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Setelah ekspedisi itu berhasil, maka sewaktu rombongan ekspedisi kembali ke Jawa, mereka membawa dua orang putri dari Prabu Tribuana Raja, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak dari Kerajaan Damasraya. Sesampai di Jawa, Kerajaan Singosari telah runtuh dan telah muncul kerajaan baru sebagai penerus Kerajaan Singosari, yaitu Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang bergelar Sri Rajasa Jayawardana adalah Raja Majapahit pada waktu itu, sehingga kedua putri tersebut diserahkan kepada Raden Wijaya. Oleh Raja Wijaya, Dara Detak kemudian diambil sebagai selir dengan gelar Indreswari. Dari perkawinan mereka, lahirlah Jaya Negara yang kemudian menjadi Raja Majapahit kedua. Sedangkan Dara Jingga kemudian menikah dengan Adwaya Brahman, seorang kerabat Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari yang memangku jabatan sebagai Menteri Hino. Dan dari pernikahan tersebut lahir putra yang bernama Aditya Warman dengan nama kecil Tuhan Janaka atau Aji Mantrolot. Aditya Warman menggunakan gelar Mauli Warmadewa yang menunjukkan kalau dia adalah keturunan Srimat Tribuana Raja. Maka dapat disimpulkan kalau Dara Jingga dan Dara Petak adalah putri dari Raja Damasraya. Sumber lain menyebutkan bahwa keduanya lahir dari permaisuri Raja Melayu yang bernama Putri Renomandi. Aditya Warman dididik ilmu perang dan ilmu ketatanegaraan oleh Majapahit, sehingga di Keraton Majapahit
kedudukan Aditya Warman sangat tinggi, yaitu kedudukan sebagai seorang menteri atau perdana menteri, yang diperolehnya bukan saja karena hubungan darahnya, melainkan juga karena kecakapannya. Dan atas jasa-jasanya, oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1347, Aditya Warman diangkat sebagai wakil atau uparaja Kerajaan Majapahit di Sumatera. Dan pada tahun itu juga, Aditya Warman dinobatkan menjadi Raja Minangkabau yang bergelar Dang Tuanku atau Sultan Rumandung. Pernikahan Aditya Warman dengan putri bungsu melahirkan anak yang bernama Anangga Warman. Hal ini dibuktikan dengan prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amongapasa dari Padang Candi. Pemerintahan Aditya Warman Pagaruyung yang berlangsung dari tahun 1349 sampai dengan 1376, Kerajaan Pagaruyung berada di puncak kejayaannya. Bahkan dapat dikatakan pada waktu itu Indonesia bagian barat dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan Indonesia bagian timur berada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit. Kalau di zaman Datu Ketemanggungan dan Datu Perpatinan Sebatang, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan aturan adat dan filsafahnya, maka di zaman Gundokanduang, Aditya Warman dan Anangga Warman, Kerajaan Minangkabau terkenal dengan keahlian Cindormato sebagai panglima perangnya. Aditya Warman penganut Buddha Tantrayana. Aditya Warman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga membawa sumbangsi yang besar bagi alam Minangkabau. Demikianlah asal-usul Aditya Warman. Semoga menambah pengetahuan dan terima kasih bagi yang telah menonton.